Halo, selamat siang Ibu Desa. Ini saya Desi. Saya disabilitas, tapi saya mau jadi panitia ini kerja bakti. Tante bisa apa kalau Tante model begini nih? Ketong semua nih harus bisa angka barang. Tante bisa angka barang. Tante bisa jalan cepat kayak ketong. Coba Ibu izinkan dulu, baru kita kerja, baru Ibu lihat. Ketong mah perlu orang yang gesit, orang yang kekar, orang yang hebat. Ketong kan perlu orang-orang cacat kayak Tante dong begini. Tante tidur saya di rumah, tahan kok. Tante kerja apa kok bantu. Saya duduk saya di rumah, tahu coba jalan lah. Bahwa apapun bagaimanapun kejadian dan bentuknya tubuh atau kekurang sempurnaan, teman-teman disabilitas itu pasti punya potensi dan kemampuan yang mungkin saja suatu saat akan menjadi penyempurna dari kemampuan-kemampuan yang lain. Bayangkan kalau saya sendiri, saya tidak dibantu oleh siapa-siapa, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri saya. Mungkin saya pergi sampai atau tidak sampai pun saya tidak tahu, apalagi kembali. Ini bisa anggota keluarga atau tetangga yang udah biasa berinteraksi dengan penyandang disabilitas itu dilibatkan, karena mereka yang lebih tahu. Dengan menghadirkan penyandang disabilitas langsung, itu dapat menggugah rasa empati dari diri kita. Bagaimana kita memberikan rasa aman dan rasa nyaman terhadap penyandang disabilitas. Lembaga lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana itu tidak bisa dipungkiri bahwa dalam keseharian mereka akan bekerja sangat dekat dengan masyarakat. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di balik kelemahan pasti ada kekuatan. Dalam bencana pasti menghadapi jenis-jenis kerentanan lainnya, dan itu bukan hanya satu jenis, bisa berbagai macam atau ganda-ganda. Dalam memastikan kegiatan yang inklusif, itu bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang lebih, perlakuan khusus untuk bisa memastikan pelayanan yang sama, setara, untuk memastikan bahwa hak-hak yang mereka miliki yang adalah setara dengan orang-orang yang tidak memiliki kerentanan, itu bisa dipenuhi. Maju satu langkah kalau Anda punya radio di rumah. Tim siaga bencana desa. Perhatian kepada kelompok disabilitas ini menjadi sangat penting, karena itu menjadi bagian dari nilai-nilai dan karakter harus dibangun di PMI. Bagaimana PMI, seluruh volunteersnya, stafnya, pengurusnya memberikan perhatian yang lebih banyak, yang lebih besar lagi pada kelompok-kelompok penyandang berkebutuhan khusus ini. Kerangka kerja akan kita buat, kita akan aplikasikan di dalam semua kegiatan pelayanan-pelayanan PMI. Karena ini adalah awal yang baik untuk bagaimana melihat, mereview, menilai pelayanan PMI apakah benar-benar sudah memberikan kesamaan akses dan setara ya untuk seluruh penyandang disabilitas dan non disabilitas. Dan menurut hemat saya adalah hal ini bisa kita mulai dengan mengajak mereka masuk ke lingkungan kita, ke PMI, mengajak mereka sebagai anggota PMI, entah mereka sebagai relawan, KSR, TSR, ataupun PMR sejak dini. Tidak selamanya penyandang disabilitas itu hanya menerima, tapi kita juga bisa memberi. Jadi pandangan orang yang harus dirubah dan membuka kesempatan untuk kita, terutama di dalam keluarga, karena kebanyakan di dalam keluarga yang kami penyandang disabilitas mengalami penolakan. Kalau dalam keluarga saja sudah menolak, apalagi di lingkungan masyarakat yang lain. Kita berharap bahwa tanggap darurat bencana itu juga harus mempertimbangkan keberadaan penyandang disabilitas. Bagaimana proses evakuasi itu harus memprioritaskan penyandang disabilitas. Kemudian bagaimana tempat-tempat atau tenda-tenda
penampungan itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Katakanlah di tenda penampungan harus dipikirkan ada jalanan khusus misalnya yang harus dilalui untuk bisa dilalui oleh pengguna kursi roda misalnya. Saya kira pendataan itu menjadi penting atau pemetaan itu menjadi penting selain memang pemetaan di mana lokasi-lokasi yang rawan banjir misalnya sudah ditahu. Nah, ketika sudah ditahu bahwa lokasi ini menjadi langganan banjir, perlu tuh dilakukan pemetaan di mana ada penyandang disabilitas di wilayah ini karena berkaitan misalnya dengan antisipasi ketika terjadi banjir lagi. Nah, kita sudah tahu, petugasnya sudah tahu bahwa di sana ada penyandang disabilitas, bukan hanya penyandang disabilitas lansia. Itu juga perlu lansia, kemudian ada mungkin yang sakit yang mungkin akibat karena sakit stroke misalnya. Ini di sini di panduannya disebut 3,5 per 1 orang. Ke WC-nya seperti apa ya? Ini desainernya gimana? Jadi di sini juga ada dibuatkan ram. Musim hujan, macam-macamnya kan bisa licin. Kemarin tunanetra, kalau Anda rumahnya 30 meter dari WC, menurut Anda hambatan Anda apa? Dalam rumah mungkin orientasi kalau udah biasa. Biasa ya. Sekarang rumah shelternya komunal, WC juga komunal.